Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kimia organik bersama saya, Dr. Elvina Dialiftita, SSC MSI. Kita akan mempelajari efek substituen pada reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Mengapa berguna? Jawabannya adalah bahwa hanya akan ada satu produk yang dapat terbentuk ketika substitusi elektrofilik terjadi pada benzen. Tetapi apa yang terjadi jika kita melakukan reaksi pada cincin aromatik yang sudah memiliki substituen? Menarik untuk dipelajari pengaruh substituen sebelumnya. Berikut adalah topik-topik yang akan dipelajari. Efek substituen dalam cincin aromatis tersubstitusi, aktivator pengarah substituen orto dan para, deaktivator pengarah substituen meta, benzena tertrisubstitusi. Marilah kita awali dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika kita melakukan reaksi pada cincin aromatik yang sudah memiliki substituen? Suatu substituen yang sudah ada pada cincin akan memberikan dua efek. Pertama, substituen akan mempengaruhi reaktivitas cincin aromatik. Beberapa substituen dapat mengaktifkan cincin menjadikannya lebih reaktif daripada benzen, dan beberapa menonaktifkan cincin menjadi kurang reaktif daripada benzen. Dalam nitrasi aromatik misalnya, substituen OH membuat cincin 1000 kali lebih reaktif daripada benzen, sementara substituen NO2 membuat cincin lebih dari 10 juta kali kurang reaktif. Kedua, substituen akan mempengaruhi orientasi reaksi. 3 produk disubstitusi yang mungkin adalah orto, meta, dan para. Sebaliknya, sifat dari substituen yang sudah ada pada cincin benzen menentukan posisi substitusi kedua. Tabel berikut mencantumkan hasil eksperimen untuk nitrasi beberapa benzen tersubstitusi dan menunjukkan bahwa beberapa grup mengarahkan substitusi terutama ke posisi orto dan para, sementara gugus lain mengarahkan substitusi terutama ke posisi meta. Substituen dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Aktivator yang mengarahkan ke orto dan para, deaktivator yang mengarahkan ke orto dan para, serta deaktivator yang mengarahkan ke meta. Tidak ada aktivator yang mengarahkan ke meta. Perhatikan bagaimana efek pengarah dari beberapa gugus ini berkorelasi dengan reaktivitas mereka. Semua grup yang mengarahkan ke meta bersifat deaktivasi, dan sebagian besar grup yang mengarahkan ke orto dan para bersifat aktivasi. Halogen unik karena mengarahkan ke orto dan para, tetapi bersifat deaktivasi lemah. Reaktivitas dan orientasi dalam substitusi aromatik elektrofilik dikendalikan oleh interaksi antara efek induktif dan efek resonansi. Efek induktif adalah penarikan atau sumbangan elektron melalui ikatan sigma akibat dari elektronegativitas. Halogen, hidroksil, karbonil, nitril, dan nitro secara induktif menarik elektron melalui ikatan sigma yang menghubungkan substituen ke cincin benzen. Efek ini paling jelas terlihat pada halobenzen dan fenol, di mana atom yang elektronegatif langsung terikat pada cincin, tetapi juga signifikan pada senyawa karbonil, nitril, dan senyawa nitro, di mana atom yang elektronegatif lebih jauh. Di sisi lain, gugus alkil secara induktif menyumbangkan elektron. Efek resonansi adalah penarikan atau sumbangan elektron melalui ikatan pi akibat tumpang tindih orbital P pada substituen dengan orbital P pada cincin aromatik. Misalnya, substituen karbonil, nitril, dan nitro menarik elektron dari cincin aromatik melalui resonansi. Elektron pi mengalir dari cincin ke substituen, meninggalkan muatan positif di cincin. Perhatikan bahwa substituen dengan efek resonansi penarik elektron memiliki struktur umum YZ, di mana atom Z lebih elektronegatif daripada Y. Berikutnya terjadi sebaliknya di mana substituen halogen, hidroksil, alkoksil, dan amino menyumbangkan elektron ke cincin aromatik melalui resonansi. Elektron pasangan bebas mengalir dari substituen ke cincin menempatkan muatan negatif di cincin. Substituen dengan efek resonansi penyumbang elektron memiliki struktur umum Y, di mana atom Y memiliki pasangan elektron bebas yang tersedia untuk disumbangkan ke cincin. Efek induktif dan efek resonansi tidak selalu bertindak dalam arah yang sama. Substituen halogen, hidroksil, alkoksil, dan amino misalnya memiliki efek induktif yang menarik elektron karena elektronegativitas atom X, O, atau N yang terikat pada cincin aromatik, tetapi juga memiliki efek resonansi yang menyumbangkan elektron karena adanya pasangan elektron bebas pada atom X, O, atau N yang sama. Ketika kedua efek bertindak dalam arah yang berlawanan, efek yang lebih kuat yang mendominasi. Aktivasi dan deaktivasi cincin aromatik.
Apa yang membuat suatu kelompok menjadi aktivator dan deaktivator? Karakteristik aktivator adalah bahwa mereka menyumbangkan elektron ke cincin, sehingga membuat cincin menjadi lebih kaya elektron, menstabilkan intermediat karbokation, dan menurunkan energi aktivasi untuk pembentukannya. Kelompok hidroksil, akoksil, dan amino adalah aktivator karena efek resonansi penyumbang elektron mereka yang lebih kuat melebihi efek induksi penarikan elektron yang lebih lemah. Kelompok alkil juga merupakan aktivator karena efek induktif penyumbang elektron mereka. Sebaliknya, karakteristik deaktivator adalah bahwa mereka menarik elektron dari cincin sehingga membuat cincin menjadi lebih miskin elektron, tidak stabil, dan meningkatkan energi aktivasi untuk pembentukannya. Kelompok karbonil, sianida, dan nitro adalah deaktivator karena efek induktif dan resonansi penarik elektron. Halogen bersifat deaktivator karena efek induksi penarik elektron mereka yang lebih kuat, melebihi efek resonansi penyumbang elektron yang lebih lemah. Gambar berikut membandingkan peta potensial elektrostatik dari benzaldehid, klorobenzen, dan fenol dengan benzen. Cincin akan lebih positif berwarna kuning hijau ketika terdapat gugus penarik elektron seperti CHO atau Cl, dan lebih negatif berwarna merah ketika terdapat gugus penyumbang elektron seperti OH. Efek induktif dan resonansi menjelaskan efek pengarah dari substituen serta efek aktivasi atau deaktivasi mereka. Ambil contoh gugus alkil yang memiliki efek induksi penyumbang elektron dan merupakan pengarah ortopara. Hasil nitrasi toluen ditunjukkan dalam gambar berikut. Nitrasi toluen dapat terjadi di posisi orto, meta, atau para terhadap gugus metil menghasilkan 3 intermediat karbokation. Ketiga intermediat tersebut distabilkan oleh resonansi, tetapi intermediat orto dan para lebih stabil dibandingkan intermediat meta. Pada reaksi orto dan para, tetapi tidak pada reaksi meta, terdapat bentuk resonansi yang menempatkan muatan positif langsung pada karbon yang terikat metil, di mana posisi tersebut bersifat tersier dan dapat distabilkan dengan baik oleh efek induksi penyumbang elektron dari gugus metil. Oleh karenanya, intermediat orto dan para lebih rendah energinya dibandingkan intermediat meta dan terbentuk lebih cepat. Gugus hidroksil, akoksil, dan amino juga merupakan aktivator ortopara, tetapi alasannya berbeda dibandingkan dengan gugus alkil. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, gugus hidroksil, akoksil, dan amino memiliki efek resonansi yang kuat dan menyumbang elektron yang lebih kuat dibanding dengan efek induksi penarikan elektron yang lebih lemah. Ketika fenol dinitrasi misalnya, hanya reaksi orto dan para yang teramati. Ketiga intermediat karbokation yang mungkin distabilkan oleh resonansi diperlihatkan pada gambar. Tetapi intermediat dari reaksi orto dan para memiliki stabilitas yang paling besar. Hanya intermediat orto dan para yang memiliki bentuk resonansi di mana muatan positif distabilkan oleh sumbangan pasangan elektron dari oksigen. Intermediat dari reaksi meta tidak memiliki stabilisasi seperti itu. Halogen merupakan gugus penurun reaktivitas karena efek induksi penarik elektron yang lebih kuat melebihi efek resonansi penyumbang elektron. Meskipun lemah, efek resonansi penyumbang elektron tersebut hanya dirasakan di posisi orto dan para. Oleh karena itu, substituen halogen dapat menstabilkan muatan positif dari intermediat karbokation dari reaksi orto dan para dengan cara yang sama seperti oleh substituen hidroksil dan amino. Namun, intermediat meta tidak memiliki stabilisasi seperti itu sehingga terbentuk lebih lambat. Perlu diingat bahwa hidrogen, hidroksil, akoksil, dan gugus amino menarik elektron secara induksi dan menyumbangkan elektron melalui resonansi. Halogen memiliki efek induksi penarik elektronnya lebih kuat, tetapi efek resonansi penyumbang elektronnya lebih lemah, sehingga mereka berfungsi sebagai pengurang reaktivitas. Sebaliknya, hidroksil, alkoksil, dan amino memiliki efek induksi penarik elektron yang lebih lemah, tetapi efek resonansi penyumbang elektronnya yang lebih kuat, sehingga mereka berfungsi sebagai pengaktif. Meskipun demikian, semua kelompok ini adalah pengarah orto dan para karena adanya pasangan elektron bebas pada atom yang terikat cincin aromatik. Deaktivator pengarah meta seperti gugus CHO berfungsi melalui kombinasi efek induksi penarik elektron dan resonansi yang memperkuat satu sama lain. Efek ini terasa paling kuat di posisi orto dan para. Akibatnya intermediat orto dan para menjadi kurang stabil sehingga reaksi dengan satu elektrofil terjadi di posisi meta. Ringkasan efek aktivasi dan pengarah dari substituen dalam substitusi elektrofilik aromatik ditunjukkan dalam tabel berikut. Substitusi elektrofilik pada cincin benzen yang tersubstitusi ganda diatur oleh efek resonansi dan induksi yang sama yang mempengaruhi cincin monosubstitusi.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang perlu mempertimbangkan efek adiktif dari dua kelompok yang berbeda. Terdapat 3 aturan untuk menjelaskan proses ini. Pertama, jika efek pengarah dari kedua kelompok saling memperkuat, akan menguntungkan. Para nitrotoluen misalnya, baik kelompok metil maupun nitro mengarahkan substituen lebih lanjut ke posisi yang sama, orto terhadap metil dan meta terhadap nitro. Oleh karenanya, hanya satu produk yang terbentuk. Kedua, jika efek pengarah dari kedua kelompok saling bertentangan, maka kelompok pengaktif yang lebih kuatlah yang memiliki pengaruh dominan. Tetapi seringkali menghasilkan campuran produk. Misal, brominasi para-metilfenol menghasilkan terutama 2-bromo-4-metilfenol karena kelompok OH adalah pengaktif yang lebih kuat dibandingkan kelompok CH3. Aturan yang ketiga, substitusi lebih lanjut jarang terjadi di antara dua kelompok dalam senyawa disubstitusi meta karena posisi ini terlalu terhalang. Oleh karena itu, cincin aromatik dengan 3 substituen yang berdekatan harus disiapkan dengan cara yang lain, biasanya melalui substitusi senyawa orto di substitusi. Demikian pembelajaran untuk pengaruh substituen pada reaksi substitusi alkofilik aromatik. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sampai jumpa.